Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yusuf Hidayatullah dari KPI 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir falsafi. Langsung saja kita masuk ke intinya, yaitu kita bahas dulu tentang apa itu pengertian dari tafsir falsafi. Baiklah, tafsir falsafi yaitu tafsir yang didominasi oleh teori-teori filsafat sebagai paradigmanya. Ada juga yang mendefinisikannya bahwa tafsir falsafi sebagai penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan teori-teori filsafat. Hal ini berarti bahwa ayat-ayat Al-Quran dapat ditafsirkan dengan menggunakan filsafat, karena ayat Al-Quran bisa berkaitan dengan persoalan-persoalan filsafat atau ditafsirkan dengan menggunakan teori-teori filsafat. Sebelumnya, apa sih filsafat itu? Ya, jadi filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep-konsep yang mendasar. Filsafat tidak didalami dengan menggunakan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tapi dengan mengutarakan masalah-masalah secara persis, mencari solusi untuk itu dan memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tersebut. Ya, jadi kesimpulannya, filsafat itu adalah sebuah pemikiran untuk mendapatkan jawaban dan kesimpulan yang bijaksana. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu sejarah tafsir falsafi. Pada saat ilmu-ilmu agama dan sains mengalami kemajuan, kebudayaan-kebudayaan Islam mulai berkembang di wilayah-wilayah kekuasaan Islam, dan penerjemah buku-buku asing ke dalam bahasa Arab digalakan pada masa Khalifah Abbasiyah. Di antara buku-buku yang diterjemahkan adalah buku-buku karangan para filosof seperti Aristoteles dan juga Plato, dan juga yang pertama itu Socrates. Nah, jadi pada perkembangan selanjutnya, para ulama tafsir mencoba memahami Al-Quran dengan metode filsafat tersebut. Maka lahirnya metode tafsir falsafi tersebut. Oke, itulah sejarah singkat tentang tafsir falsafi. Oke, selanjutnya di sini saya memiliki contoh tafsir falsafi. Contoh tafsir dalam Mafatihul Ghaib karya Ar-Razi. Ya, gini ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatanna qablahum qauma fir'auna wa ja'ahum rasulun karim. Yang artinya, dan sungguh sebelum mereka kami benar-benar telah menguji kaum Fir'aun dan telah datang kepada mereka seorang rasul yang mulia. Quran surat Ad-Dukhan ayat ke-17. Pembahasan selanjutnya yaitu corak penafsiran. Ya, jadi tafsir al-falsafi memiliki corak penafsiran tersendiri, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pemikiran atau pandangan falsafi dengan menggunakan filsafat. Seperti tafsir bir-ra'yi. Ya, dengan kemajuan berpikir itu, Al-Quran mengajak dan mendorong untuk berpikir dan menyelidiki serta membahas segala hal yang wujud atau yang ada. Dengan demikian, akal akan sampai kepada pembuktian adanya penciptaan juga ciptaannya. Corak penafsiran ini akan bermanfaat nantinya untuk membuka khazanah keislaman kita, sehingga kita nantinya akan mengetahui maksud dari ayat tersebut dari berbagai aspek-aspek yang luas, terutama dari aspek filsafat. Metode berpikir yang digunakan filsafat yang bebas, radikal, dan berada dalam dataran makna tentunya akan memperoleh hasil penafsiran yang lebih valid, walaupun kebenarannya masih juga relatif gitu.
Jadi kesimpulan tafsir falsafi adalah penafsiran Al-Quran dengan menggunakan perspektif falsafah atau dengan menggunakan filsafat, yaitu tafsir yang didominasi oleh teori-teori filsafat sebagai paradigmanya. Ada juga yang mendefinisikan tafsir falsafi sebagai penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan teori-teori filsafat. Adapun awal perkembangannya tafsir falsafah ini bermula pada saat ilmu-ilmu agama dan sains mengalami kemajuan pada waktu itu. Kebudayaan-kebudayaan Islam berkembang di wilayah-wilayah kekuasaan Islam, dan penerjemah buku-buku asing ke dalam bahasa Arab ditekankan dan diharuskan pada bahasa Khalifah Abbasiyah. Baiklah, mungkin cukup sekian paparan dari saya, Yusuf Hidayatullah, tentang tafsir falsafi. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi saya dan bagi kalian semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.